saya Naisha Kilasya Fitri. Di video kali ini saya akan membuat aplikasi Excel. Langsung saja kita pertama-tama membuka aplikasi Excel yang ada di laptop. Kemudian buat sheet baru. Jangan lupa sheetnya itu diganti dengan nama akun dengan cara klik kanan kemudian pilih rename. Lalu bisa saja langsung diketikkan akun, enter. Yang pertama-tama langkahnya yaitu membuat tabel seperti di layar ini. Ada tabel kode, nama akun, jenis, saldo awal debit, kemudian saldo awal kredit. Langsung saja kodenya ini kita isikan untuk kode akun, kemudian untuk tabel akun ini diisi dengan nama akun berdasarkan kode tersebut. Langsung saja kita ketikkan. Oke, langsung saja ini sudah saya ketikkan kode-kode akun beserta nama-nama akunnya sekaligus untuk mempercepat durasi. Kemudian kita masuk ke sheet baru. Teman-teman bisa membuat sheet baru tersebut dengan nama sheetnya yaitu jenis. Di sini kalian bisa langsung mengisikan nama-nama akun, kemudian pada posisi pada laporan bisa dituliskan sekaligus, kemudian saldo normalnya. Oke, ini kita ketik ya. Oke, ini udah saya ketikkan nama-nama akun beserta posisi pada laporan, kemudian saldo normalnya. Selanjutnya teman-teman bisa blok kolom B3 sampai dengan kolom B21. Kemudian teman-teman bisa membuat name box dengan nama J_jenis. Kemudian enter. Lakukan hal yang sama pada kolom C3 sampai dengan C21. Diisi dengan nama J_post. Kemudian untuk yang D3 seperti itu juga, beri nama dengan J_sn. Kemudian teman-teman kembali lagi pada sheet akun. Di kolom jenis atau di kolom D7 teman-teman bisa klik, kemudian pergi ke menu data. Di data tools itu ada data validasi. Di sini kita akan memvalidasi untuk mengisi data di kolom jenis. Ini bisa dipilih list, kemudian ini ketik sama dengan J_jenis karena kita mau memvalidasi data dari namebox J_jenis. Ini klik OK, selesai. Kemudian teman-teman bisa mengcopy pastenya untuk seluruh tabel di kolom J_jenis. Di sini kolom J_jenis sudah tervalidasi semua datanya. Langsung saja kita isi jenis-jenis dari nama akun tersebut. Oke, ini sudah saya ketikkan semua jenis-jenis dari nama akun tersebut. Kemudian kita akan memberikan formula pada kolom check balance yang di debit. Kita klik aja di sini, kemudian pilih sama dengan sum, pilih
E7, pilih E7, tarik hingga ke bawah. Ini gunanya untuk menjumlahkan saldo debit. Enter. Karena kan ini belum ada saldo awalnya, maka nominalnya di sini masih kosong ya. Lakukan hal yang sama untuk di kolom SA kredit. Enter. Nah, jadi jika di sini ada 100.000, 100, maka dia langsung muncul di check balance di atasnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat jurnal. Langsung saja kita membuat sheet baru dengan nama jurnal. Kemudian buat tabel seperti ini. Ada kolom tanggal, nomor bukti, keterangan transaksi, KB ini adalah kode bantu jika diperlukan, kemudian akun debit, akun kredit, dan juga jumlahnya. Setelah kita membuat tabel untuk menginput transaksi, kita kembali ke sheet akun. Di sini kita akan membuat kode bantu. Kalian bisa membuat seperti tabel ini. Sini kita kasih nama KB1. Kemudian di H7-nya kita masukkan formula sama dengan if or D7 kemudian sama dengan tanda petik 2 kali, kemudian titik koma B7, kemudian sama dengan petik 2 kali, kemudian tutup kurung, titik koma petik 2 kali, titik koma B7, dan titik koma petik 2 kali, strip petik lagi, kemudian dan C7, tutup kurung, enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini tinggal kita tarik ke bawah aja rumusnya agar semuanya tercopy. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian untuk di KB2 kita masukkan formula seperti ini. If H7 sama dengan titik petik 2 kali, titik koma 0, titik koma 1, tutup kurung. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Oke.
Kemudian untuk di kolom KB3 kita masukkan rumus sama dengan if I7 lebih besar dari 0, titik koma count if I7 kunci titik 2 I7 titik koma I7 tutup kurung titik koma 0 tutup kurung. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita copy ke bawah. Selanjutnya untuk kolom KB4 kita masukkan formula seperti berikut. Sama dengan if error, buka kurung index, buka kurung H, titik 2H, titik koma match, buka kurung row, buka kurung I1, tutup kurung, titik koma J, titik 2J, titik koma 0, tutup kurung 2 kali, titik koma, petik 2 kali, kemudian tutup kurung. Maka akan seperti ini. Maka kita copy dia ke bawah. Maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita blok kolom K7 sampai habis ke bawah. Lalu beri nama akun underscore list, enter. Kemudian kita masuk ke sheet, kembali ke sheet journal. Maka kita masukkan transaksi pertama, yaitu pada tanggal 1 bulan 3 2023. Untuk format tanggal, kalian bisa pergi ke home, kemudian pilih general, kemudian pilih short date. Nomor buktinya di sini kita bikin JU 001. Kemudian di sini transaksi pada tanggal 1 yaitu Tuan Andika menginvestasikan kas untuk modalnya dalam perusahaan dagang yang baru dibentuk sebesar 150 juta. Maka di sini kita tulis keterangannya yaitu modal awal Tuan Andika. Ini kolom KB untuk kode bantu. Kemudian di akun debit, di sini kita pergi ke data, kemudian data validasi. Nah, sama seperti yang tadi sebelumnya, di sini kita pilih list, kemudian di sini kita pakai sama dengan akun underscore list, kemudian pencet OK. Nah, di sini kita sudah bisa memilih akun-akun apa saja yang akan kita letak di debit. Kemudian kita copy ke bawah. Lakukan hal yang sama untuk yang di akun kredit. Kita copy ke bawah. Di sini untuk kolom jumlah kita untuk transaksi pada tanggal 1, maka akun debitnya yaitu kas usaha, pada akun kreditnya yaitu ekuitas Tuan Andika. Sebesar 150 juta.
lakukan penjurnalan untuk semua transaksi. Oke, semua transaksi sudah kita input ke dalam jurnal transaksi. Di kolom F25 kita memasukkan formula sama dengan subtotal buka kurung 3 titik koma F5 sampai F24. Kemudian kita menambahkan penjelasan dengan transaksi. Enter. Maka di sini dapat kita lihat bahwasanya ada 16 transaksi di akun debit. Kemudian copy ke kolom G25. Nah, maka akan jadi seperti ini juga. Kemudian untuk kolom H25 kita akan memasukkan rumus sum sama dengan sum H5 sampai H24. Enter. Maka dapat kita lihat di sini totalnya yaitu 510 juta. Kemudian selanjutnya kita akan membuat bukti transaksi. Langsung saja buat sheet baru, kemudian ganti namanya menjadi nama bukti. Kemudian buatlah tabel seperti di layar ini. Oke, setelah itu kita akan memasukkan formula pada C7. Kita akan memasukkan formula sama dengan if error buka kurung indeks buka kurung JU tanggal, kemudian titik koma match buka kurung C5 titik koma JU0 titik koma 0 tutup kurung titik koma petik 2 kali, kemudian tutup kurung. Ini gunanya jika kita ingin melihat bukti transaksi yang terjadi pada tanggal 1, tinggal kita tuliskan aja di sini nomor bukti transaksinya, yaitu misalkan JU 001. Maka di sini akan muncul tanggal terjadinya transaksi. Kemudian di sini akan kita berikan formula sum. Sum G10 sampai dengan G20. Begitu juga di total kreditnya. Sum G10 sum G10 sampai G10 sampai G20. Enter. Kemudian kita masuk ke sheet jurnal. Di sini kita akan membuat kode bantu. Untuk KB pertama, kita akan memasukkan rumus seperti ini. Sama dengan if buka kurung C5 sama dengan petik 2 kali titik koma petik 2 kali titik koma count if C5 titik 2 C5 titik koma C5 tutup kurung dan C5 tutup kurung. Maka akan jadi seperti ini. Ini kita copy saja ke bawah. Untuk di KB2 kita masukkan rumus seperti ini, maka akan keluar 1. Ini kita tarik ke bawah. Untuk yang kolom 3 kita masukkan rumus seperti ini, maka akan muncul 1. Ini kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian untuk di KB4 kita
akan masukkan rumus juga. Kita masukkan rumus seperti ini, maka akan muncul nih, kita tarik ke bawah. Kemudian di KB5, untuk KB5 kita masukkan rumus seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya KB6 kita masukkan rumus seperti ini, kemudian enter, tarik ke bawah. Untuk KB7 kita masukkan rumus seperti ini, kemudian enter, kita tarik ke bawah. Oke. Setelah itu kita blok di kolom KB1, kemudian kita beri nama JUKB1. Kemudian di kolom KB2 kita beri nama JUKB2. Kemudian untuk yang KB3 kita kasih nama JUKB3. Kemudian untuk yang JUKB4 itu kita beri nama JUKB4. Kemudian KB5 kita beri nama JUKB5. Kemudian KB6 kita beri nama JUKB6. Begitu juga dengan KB7. Kemudian di kolom keterangan kita akan membuat formula sama dengan if error indeks JU keterangan match B10 C5 JUKB1 titik koma 0 tutup kurung titik koma petik 2 kali tutup kurung. Akan muncul keterangan modal awal Tuan Andika. Ini kita copy sampai sampai kolom C20. Kemudian di kode bantu ini kita masukkan rumus if error seperti yang ada di layar. Kita enter, kemudian akan muncul seperti ini, kemudian di copy ke bawah. Selanjutnya di akun debit kita akan masukkan rumus seperti ini, kemudian enter, maka akan muncul akun yang terpengaruh pada transaksi tanggal 1. Di akun kredit kita masukkan rumus. Pada akun kredit kita masukkan rumus seperti ini, kemudian enter, maka akan muncul akun kreditnya. Kemudian di kolom jumlah kita masukkan rumus, enter, maka akan ada jumlahnya. Oke. Untuk bukti jurnal ini sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat neraca lajur. Langsung saja tambahkan sheet baru, kemudian ganti namanya menjadi NRL atau neraca lajur juga boleh. Kemudian buat tabel seperti pada gambar yang tersedia. Ada kolom kode, nama akun, kemudian saldo awal debit kredit, kemudian pergerakan debit kredit, dan saldo akhir debit kredit, laba rugi debit kredit, kemudian neraca debit kredit. Selanjutnya kita masuk ke sheet akun, kemudian kita akan memberikan nama-nama pada kolom kode, nama akun, jenis, SA debit, SA kredit, dan juga KB1. Untuk kolom kode beri nama AK kode, kemudian kolom nama akun berikan nama AK nama, kemudian kolom jenis berikan nama AK jenis, kemudian SA debit buat nama AK debit, kemudian SA kredit buat nama AK kredit.
dan juga untuk kolom KB1 buat namanya AKKB. Setelah itu kita kembali lagi ke sheet neraca lajur. Kemudian untuk di kolom B6 kita berikan formula sama dengan masuk ke sheet akun, kemudian pilih yang B7, enter. Maka kodenya akan keluar juga di sini. Ini kita tarik ke bawah. Untuk di kolom nama akun di kolom C6 itu kita berikan rumus seperti ini, maka kita enter, akan muncul nama akunnya. Kita copy ke bawah. Kemudian di saldo awal untuk yang kolom debitnya kita masukkan rumus. Seperti ini, enter. Kemudian copy ke bawah. Untuk yang di kredit, ini kita masukkan rumusnya seperti ini, tetapi AK debitnya kita ganti menjadi AK kredit. Terus kita enter, kemudian kita copy ke bawah. Selanjutnya untuk yang dipergerakan seperti ini, kemudian kita enter, copy ke bawah. Kemudian di kreditnya kita berikan rumus seperti ini, tetapi JU debitnya diubah menjadi JU kredit. Kita enter, kemudian copy ke bawah. Setelah itu saldo akhir yang di kolom debitnya kita berikan rumus seperti ini, kemudian kita enter dan copy ke bawah. Kemudian yang di kreditnya kita berikan rumus, kemudian enter dan copy ke bawah. Untuk laba rugi kolom debit kita berikan rumus seperti ini, kemudian enter dan kita copy ke bawah. Kemudian untuk di kolom kreditnya seperti ini, kemudian enter dan copy ke bawah. Kemudian di neraca kolom debitnya kita berikan rumus seperti ini, kemudian enter dan copy ke bawah. Untuk yang di kolom kreditnya kita berikan rumus maka kita copy ke bawah. Oke, semua transaksi sudah masuk nominalnya. Maka di sini kita di kolom D34 kita masukkan rumus sum dari D6 sampai ke bawah. Oke, enter. Maka dia nanti akan menjumlah, ini tinggal kita copy aja ke samping. Nah, untuk di laba rugi di kolom K35 ini kita masukkan rumus K35, kita berikan rumus K34 dikurang J34.
maka didapatkan labanya yaitu sebesar 39.550. Kemudian di kolom M35 kita berikan rumus K35. Kemudian di sini kita sum enter. Kemudian di sini kita berikan rumus sum juga. Oke, enter. Di sini terlihat sudah balance ya. Untuk kolom neraca lajur sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat buku besar. Langsung saja buat sheet baru, kemudian ganti namanya menjadi BB. Kemudian buat tabel seperti di tampilan ini. Langsung saja untuk C4 di tipe akun kita akan memberikan formula seperti ini, kemudian enter. Di C4 kita akan memvalidasi data dari namebox akun list. Ini seperti biasa list, kemudian ini akun list. Oke. Kemudian di G4 kita akan memberikan rumus seperti ini, kemudian enter. Ini NA karena belum ada saldo yang terinput ya. Kemudian di saldo akhir ini di G5 kita berikan rumus seperti ini, kemudian kita enter. Untuk di kolom tanggal kita berikan rumus. Untuk di kolom tanggal kemudian enter dan copy ke bawah. Untuk kolom bukti kita berikan rumus, enter, kemudian copy ke bawah. Untuk kolom keterangan kita berikan rumus dan copy ke bawah. Untuk kolom debit kita berikan rumus, kemudian enter dan copy ke bawah. Untuk kolom yang kredit enter, kemudian kita copy ke bawah. Dan untuk di kolom saldo kita berikan rumus, enter, kemudian kita copy ke bawah. Ini kita coba untuk memilih nama akun yang akan kita lihat di buku besarnya, kas, maka akan muncul jurnal-jurnal yang ada akun kasnya. Oke, untuk buku besar ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Langsung saja kita bikin sheet baru dengan nama neraca saldo. Kemudian buat kolom-kolom seperti pada tampilan berikut ini. Kolom kode, nama akun, debit, dan kredit. Untuk di kolom kode B7 kita akan masukin kode akun dari sheet akun B7, enter, maka kodenya akan ada di sini. Kita copy ke bawah. Kemudian untuk nama akunnya kita masukkan rumus, kemudian enter, maka akan muncul nama-nama akunnya. Copy ke bawah. Kemudian untuk di kolom debit kita akan masukkan rumus, enter, kemudian tarik ke bawah, maka akan keluar saldonya. Kemudian untuk yang di kredit sama dengan rumus yang di debit,
tetapi NS nya kita ganti menjadi NS kredit. Kemudian enter, tarik ke bawah. Kemudian di sini kita berikan fungsi sum. Sum dari D7 sampai ke bawah. Oke, enter. Kemudian kita copy rumusnya ke sebelahnya. Oke, ini sudah balance ya. Kemudian di sini kita masukkan rumus. Kita masukin rumus, enter, maka bacaannya balance. Untuk neraca saldo ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Langsung saja bikin sheet baru, kemudian ganti namanya menjadi laba rugi, kemudian buat kolomnya seperti pada tampilan berikut ini. Di kolom B9 kita akan memberikan rumus sama dengan akun pendapatan, kemudian kita copy ke bawah. Di sini kita akan memasukkan rumus, kemudian keluar nama akunnya, kita copy ke bawah. Sepertinya ini ada yang salah kode ya. Ini kita benerin dulu, sama dengan akun ini, kemudian kita copy, kemudian ini kita tarik ke bawah. Untuk di saldonya kita berikan rumus, enter, kemudian kita copy ke bawahnya. Di sini untuk di total pendapatan kita akan mengurangi penjualan barang dengan potongan penjualan dengan menggunakan rumus sum D9 dikurang D10, enter, maka dapat hasilnya 89.550.000. Kemudian di sini kita akan mengcopy kode dari sheet akun, kemudian ini kita copy ke bawah, enter, maka akan keluar namanya. Kemudian kita copy. Sini kita akan masukkan rumus, kemudian kita copy ke bawah. Di sini kita sum dari sini sampai ke sini. Kemudian di sini kita sum total pendapatan dikurang dengan total beban biaya, enter, maka didapatkan laba bersih sebesar 39.550.000. Kemudian setelah ini kita akan membuat laporan perubahan modal. Langsung saja kita bikin sheet baru, ganti namanya menjadi laporan perubahan modal. Kemudian buat tabel seperti gambar ini, ada kode, ada nama akun, dan juga jumlah. Kemudian di kolom B7 kita akan memasukkan kode dari akun Ekuitas Tuan Andika. Kita ambil dari neraca lajur B24, kita
kita enter. Kemudian di sini di kolom C7 kita masukkan rumus, kemudian kita enter, maka akan keluar ekuitas Tuan Andika. Kemudian di kolom D7 kita akan masukkan rumus, kemudian enter, maka totalnya akan muncul. Di laba bersih ini kita akan mengambil saldo dari laba rugi di kolom D21. Kita enter. Kemudian di bagian penambahan pengurangan kita akan mengambil kode akun lagi dari sheet NRL di drive, maka akan muncul. Kemudian kita akan masukkan rumus ini lagi ke sini, tapi B nya kita ganti menjadi B10. Kemudian di kolom D10 kita akan masukkan rumus seperti di kolom D7. Tetapi B7 nya kita ganti dengan B10. Di sini kita ganti juga. Di sini kita ganti juga. Kemudian di sini kita ganti juga. Kemudian di sini kita ganti juga B10. Kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan rumus sum. Laba bersih dikurang dengan price, maka dapat hasilnya 39.550. Kemudian di sini juga kita masukkan rumus sum D7 ditambah dengan D11, maka dapat modal akhir dari Tuan Andika yaitu 189.550. Untuk laporan perubahan modal ini sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita akan membuat laporan neraca. Langsung saja bikin sheet baru, kemudian ganti namanya dengan nama neraca. Kemudian buat tabel sesuai dengan tampilan seperti ini. Langsung saja di kolom kode di bagian aset lancar itu kita ambil kode akun dari sheet NRL di B8, dan kita copy B8, kemudian di sini kita ambil kode dari sheet NRL di B8 bagian aset lancar, kemudian kita enter dan kita tarik ke bawah. Untuk nama akunnya kita masukkan rumus seperti ini, kemudian enter, kemudian kita copy ke bawah, akan keluar akun-akunnya. Kemudian di sini kita masukkan rumus, enter, kemudian kita copy ke bawah. Kemudian di sininya kita masukkan rumus, enter, kemudian kita copy ke bawah. Dan di bagian saldo akhir kita masukkan rumus, enter, kemudian kita tarik ke bawah. Di sini tinggal kita masukkan rumus sum dari sini ke sini, enter, kemudian copy ke sampingnya. Oke. Kemudian di bagian aset tetap kita masukkan rumus, masukkan rumus dari akun NRL
enter, kemudian kita copy ke bawah, dan di sini kita masukkan rumus seperti di sini. Kemudian kita letak di sini, Ctrl V. Ini kita ganti B-nya menjadi B17. Kemudian kita tarik ke bawah. Seperti ini, kemudian enter, kita copy ke bawah. Kemudian di bagian periode berjalan kita berikan rumus seperti ini, kemudian enter, kita copy ke bawah. Sini kita berikan rumus seperti di sini, namun kita ganti menjadi D17. Ditambah dengan E17, enter, kita copy di sini. Selanjutnya untuk di bagian kewajiban, kita ambil kodenya lagi dari sheet NRL di bagian sini, enter, kemudian kita tarik ke bawah. Di sini kita pakai kode ini, rumus ini, kemudian kita tempel di sini, tetapi B-nya kita ganti menjadi B23. Kemudian ini kita copy ke bawah. Oke, di sini kita masukin rumus, enter, terus kita tarik ke bawah juga lagi. Kemudian di sini kita berikan rumus, enter, dan kita tarik ke bawah. Dan di sini kita berikan rumus seperti di sini, tetapi kita ganti D-nya menjadi D23. 23 tambah E23. Tarik ke bawah. Sini kita masukkan rumus sum dari sini sampai ke bawah. Kemudian kita tarik ke sini. Oh iya, ini kita masukkan rumus sum dari sini ke sini, dari sini ke sini, enter, kemudian ini ditarik ke oke. Kemudian ini kita kasih rumus sum total aset lancar ditambah dengan total aset tetap sama dengan, dan ini kita tarik ke sini. Kemudian untuk yang modal kita ambil lagi rumus di akun sheet NRL, dari akun NRL, sheet NRL, enter, kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian di sini kita masukin rumus, kemudian kita tarik ke bawah. Di sini kita buat laba bersih. Ini kita masukin rumus, enter, kemudian tarik
Kemudian di sini kita masukin rumus. Kita tarik ke bawah. Di sini kita masukin rumus seperti yang ada di sini, tetapi kita ganti D-nya menjadi D30. D30 ditambah E30, enter. Kemudian di sini kita copy. Di sini kita ambil dari NRL K35, enter. Kemudian kita copy ke sebelahnya. Kemudian di sini kita sum kemudian kita copy ke sampingnya. Kemudian ini ditambah ini NRL, ini sama dengan NRL 35 juga ya teman-teman. Kemudian di sini kita sum total kewajiban ditambah dengan total modal. Kemudian kita copy ke sampingnya. Maka ini sudah true semua, berarti ini sudah benar. Oke. Dengan pembuatan laporan neraca ini maka berakhir pula siklus akuntansinya. Terima kasih buat yang sudah menonton, semoga bermanfaat.